Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radita Rodiana, NIM 2004011100230 dari kelas Psikologi E Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya akan menampilkan sekilas kisah dan biografi dari Muhammad Al-Fatih untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan bimbingan Bapak Aris Mahmudi, MA. Muhammad Al-Fatih ialah Sultan Muhammad II yang lahir pada 27 Rajab 835 atau 30 Maret 1432 Masehi di kota Erdin, ibu kota Daulah Utsmaniyah pada saat itu. Ia adalah putra dari Sultan Murad II yang merupakan Raja ke-6 Daulah Utsmaniyah. Beliau hidup di masa setelah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Diberi gelar Al-Fatih dan Abu Al-Khairat. Beliau memerintah selama 30 tahun dengan memperoleh kebaikan serta kemenangan bagi orang Islam. Ia memerintah Daulah Utsmaniyah setelah Sultan Murad II yang wafat pada tanggal 18 Februari 1451 atau 16 Muharram 855 Hijriah. Sedangkan waktu itu beliau masih berumur kurang lebih 22 tahun. Ia mempunyai kepribadian yang cemerlang, kekuatan dan keadilan telah tercermin dalam pribadinya. Sebagaimana ia sangat unggul dalam segala bidang ilmu, lebih-lebih tentang bahasa dan sejarah. Beliau mengikuti jejak ayahnya dalam memperoleh beberapa kemenangan. Istri beliau bernama Cice Hatun, Hetis Hatun, Mukrim Hatun, dan Emin Gulbahar Hatun. Anaknya bernama Bayezid II, Cem Mustafa Pasha, dan Geverhan Hatun. Pada bulan Rabiul Awal tahun 886 Hijriah atau 1481 Masehi, Sultan Muhammad Al-Fatih pergi dari Istanbul untuk berjihad. Padahal ia sedang dalam kondisi tidak sehat. Di tengah perjalanan sakit yang ia derita, kian parah dan semakin berat ia rasakan. Dokter pun didatangkan untuk mengobatinya. Namun, dokter dan obat tidak lagi bermanfaat bagi sang sultan. Ia pun wafat di tengah pasukannya pada hari Kamis tanggal 4 Rabiul Awal 886 Hijriah atau 3 Mei 1481 Masehi. Pada saat itu, Sultan Muhammad berusia 52 tahun dan memerintah selama 31 tahun. Ada yang mengatakan wafatnya Sultan Muhammad Al-Fatih karena diracuni oleh dokter pribadinya. Semenjak kecil, Sultan Muhammad Al-Fatih telah mencermati usaha ayahnya menaklukkan Konstantinopel. Bahkan, beliau mengkaji usaha-usaha yang pernah dibuat sepanjang sejarah Islam ke arah itu, sehingga menimbulkan keinginan yang kuat baginya meneruskan cita-cita umat Islam. Ketika beliau naik tahta pada tahun 855 Hijriah atau 1451 Masehi, dia mulai berpikir dan menyusun strategi untuk menawan kota tersebut. Kekuatan Sultan Muhammad Al-Fatih terletak pada ketinggian pribadinya. Ketika naik tahta, Sultan Muhammad segera menemui Syekh A'aq Syamsuddin untuk menyiapkan bala tentara untuk penaklukan Konstantinopel. Sultan Mehmed II menjadi jawaban dari bisyarah Rasulullah yang tertera pada hadisnya. Kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal Al-Musnad. Hadis ini yang mendorong Sultan Mehmed II berusaha keras menaklukkan Konstantinopel. Berbagai metode dan strategi dilakukan meskipun tak jarang menemui kegagalan. Pada 20 Jumadil Awal
857 Hijriah bertepatan dengan 29 Mei 1453 Masehi, Al-Fatih beserta bala tentaranya berhasil menaklukkan Konstantinopel. Sultan Murad II menjadikan Al-Maula Al-Qurani yang bernama lengkap Ahmad bin Ismail Al-Qurani sebagai guru bagi anaknya dan memberikan alat pemukul dan memberi wewenang agar ia memukulnya kalau tidak patuh perintahnya. Mempunyai kepakaran dalam bidang ketentaraan, sains, matematika, dan menguasai 6 bahasa saat berumur 21 tahun. Seorang pemimpin yang hebat, pilih tanding, dan tawadhu setelah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dan itulah sekilas kisah dan biografi Sultan Muhammad Al-Fatih dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.